kami hormati Bapak Jorong Sumber Agung, yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga anak-anak kami yang kami sayangi yang berkesempatan hadir pada sore hari ini di Mushola Al-Ikhlas yang kita cintai. Kemudian selawat berantaikan salam tidak lupa dan tak bosan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz doa yang penuh indah dan penuh makna, dan mudah-mudahan menjadi pertolongan kita nanti di akhirat kelak. Marilah kita sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua anak-anak kami yang kami muliakan pada sore hari yang berbahagia ini. Adapun kami selaku yang diminta untuk memberikan tausiah pada sore hari ini ingin menyampaikan, tentunya kita saling mengingatkan dalam persoalan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang beragama Islam. Ada sebuah ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ibadah ini akan mendekatkan seseorang dengan dirinya. Ibadah apakah itu? Tentunya ada ibadah yang dimensinya yaitu khairul makhluk. Khairul makhluk ini ibadah yang kita memperdulikan orang lain dari apa yang kita miliki. Memiliki harta yang lebih ataupun ekonomi kita yang bisa membantu orang lain, maka salah satu ibadah yang paling berharga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Kenapa begitu? Allah sangat menginginkan kita saling membantu dalam persoalan anak yatim. Yatim dalam artian seseorang anak yang telah lahir yang belum balik, yang ayahnya sudah meninggal. Syarat menjadi yatim itu adalah ayahnya meninggal. Tapi dari seorang yatim, dari seorang anak yatim itu banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita mampu meyakini anak yatim ini. Di antaranya doa-doa anak yatim ini akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun menyampaikan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah menyampaikan di sini bahwasanya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama catnya ketika kita tidak memperhatikan yang namanya anak yatim dan fakir miskin. Alhamdulillah, hari ini di Jorong Sumber Agung kita mendapatkan hal yang luar biasa di sore yang berbahagia ini. Di sore yang hari ini kita masih menjalani komitmen dengan keimanan kita dan dengan keislaman kita masih sempat menjalankan yang namanya undangan Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Alangkah indahnya hari ini. Inilah mungkin calon-calon nanti yang akan sama-sama nantinya kita akan mengisi surganya Allah karena kita memperhatikan anak yatim. Bukan begitu, Pak? Bu, masih semangat, Bu? Maka harapan kita semuanya tentu untuk menyantuni anak yatim itu bukan hanya sekali, tapi berkelanjutan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Janganlah kamu menghardi anak yatim, karena sama anak yatim itu bertepuk tangan sebelah hatinya. Dia tidak ada tempat mengadu, berkeluh kesah persoalan apa yang ingin diinginkannya. Mungkin anak yatim sangat merindukan memanggil ayahnya, tapi apalah daya seorang anak yatim. Ayah telah tiada, ayah telah mendului kita.
Maka daripada itu, kewajiban kita sebagai kaum muslimin kaum muslimat memperhatikan yang namanya anak yatim. Barangkali tidak ada satupun di antara kita yang hari ini yang masih usianya mungkin remaja ataupun belum balik yang menginginkan yang namanya ayahnya mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun umur kita sudah dewasa sedewasa mungkin, ketika orang tua kita meninggal, terasa retak dalam hati, kehilangan, tidak ada tempat mengadu. Apalagi seorang balita atau anak-anak yang masih condong untuk pertumbuhan dirinya, itu diperhatikan oleh orang tuanya. Akan tindih suatu pertumbuhan anak-anak kalau tidak ada orang tua yang begitu lengkap untuk mendampinginya. Mungkin di antara kita hari ini ada dulunya bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan menjadi seorang yatim. Ketika ada acara Idul Fitri, Idul Adha, orang bisa berkumpul dengan orang tuanya, tapi apa daya seorang yatim tidak bisa menghibur siapa. Kemana bapakku? Hanya berlinang air mata. Maka daripada itu, jika seorang anak yatim tidak bisa kita tumbuh kembangkan menjadi orang-orang yang nantinya bisa mengingat persoalan agama, bisa mendoakan orang tuanya, maka sudah kesalahan bagi kita. Untuk apa harta kita yang begitu banyak? Untuk apa sawit kita yang begitu luas? Tapi kita tidak bisa berbagi dengan seorang fakir atau seorang yatim. Karena dalam posisi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama ini? Maka kita terkadang manusia hari ini, orang-orang hari ini banyak yang tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Salah satu contoh, hari ini terjadi bencana COVID-19 terjadi hari ini, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan dari COVID tersebut. Alangkah hinanya mereka, tidak memikirkan bahwasanya tolong menolong dalam kebaikan itu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, sore yang berbahagia ini, sore yang kita masih menjalankan ibadah tertinggi, ibadah puasa, yang ibadah puasa tersebut nantinya akan langsung ibadah tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita mengadakan buka bersama, kita mengadakan berbagi dengan anak yatim, berbagi sesama dan peduli akan nasib anak yatim. Bukan hanya sekedar kita hanya memberikan makanan, bukan hanya sekedar kita memberikan tempat, tapi harus berdasarkan dari hari ke hari. Ada memang keberkaitan, ada kelanjutan. Bagaimana anak yatim ini bisa bersekolah, bagaimana nanti anak yatim ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Maka kita bertanggung jawab atas persoalan itu. Kemudian fawailul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Kita juga harus memperhatikan yang namanya fakir miskin. Sudahkah ada seseorang di kejorongan kita ini mencatat berapa jumlah orang yang miskin di kampung kita ini? Berapa jumlah tetangga kita yang belum bisa dapat menafkahi keluarganya? Apakah tersentak hati kita? Pak, lain tersentak hati kita, Pak. Seandainya aku di samping keluarga kita, orang yang tak dapat makan, Pak. Baik, Pak. Ibu. Jadi artinya, Bu, kita hanya saling mengingatkan. Persoalan sesama ini persoalan yang sangat rumit sebenarnya, Bu. Karena kadang banyak orang membantu karena ada yang diinginkannya. Tapi hari ini kalau di jorong Sumber Agung nampaknya luar biasa semangatnya antara bapak-bapak dan ibu dan juga anak-anak kami semua. Saya baru melihat, sudah lama saya melihat, baru kali ini yang begitu lengkap kalau persoalan penyandang yatim. Ada di satu tempat, bapak-bapaknya tidak menghadir, ibu-ibunya yang saya menghadir. Nampaknya ibu-ibunya yang lebih kental hatinya. Tapi hari ini
di Corong Sumber Agung luar biasa. Kita kasih aplauslah dulu untuk Corong Sumber Agung bapak-bapaknya. Mudah-mudahan nanti apa yang diberikan oleh bapak-bapak ini bisa membantu dari anak-anak yatim kita yang ada di Corong Sumber Agung. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan santunan anak yatim dan juga fakir miskin. Jadi Pak, 40 dari rumah kita Pak, 40 ke depan Pak, 40 ke belakang dan 40 ke kiri dan 40 ke kanan Pak. Itu adalah keturunan tetangga kita Pak. Jadi seandainya masih ada tetangga kita tidak peduli persoalan kita, maka kita teranggap adalah orang-orang yang menyustai agama. Tidak ada gunanya sholat kita Bu, tidak ada gunanya puasa kita Bu, kalau kita sudah dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama senantiasa menggali diri, mengingat bahwasanya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, ada sebuah kisah dalam persoalan tingginya pahala dari seorang yang menyantuni anak yatim. Rasulullah adalah orang yang pertama akan nantinya membuka pintu surga. Nah, ketika Rasulullah SAW meminta pintu surga, ada seorang ibu-ibu mendahului Rasulullah untuk memasuki yang namanya pintu surga. Sehingga Rasulullah bertanya kepada seorang ibu tersebut, "Wahai ibu, siapakah dirimu sehingga mendahului aku untuk memasuki pintu surga ini?" Maka ibu tersebut menjawab, "Akulah seorang ibu yang memelihara anak yatim, 2 orang anak yatim ketika masih hidupku di atas dunia dahulu." Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada ibu, "Silahkan masuk ke rumah, silahkan masuk." Sampai kali Rasulullah menyampaikan, karena Rasulullah adalah seorang yatim, seorang anak yatim yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ajang perubahan pemikiran, ajang perubahan dari sebuah peradaban yang penuh dengan iman dan ketakwaan di hadapan kita semua hari ini kita saksikan. Maka ibarat kata Rasulullah SAW, jarak antara aku dengan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan telunjuk tangan yang tengah dan ini. Apakah dekatkah kita dengan Rasulullah? Begitu dekat kita dengan Rasulullah jika nanti kita memperhatikan anak yatim. Mudah-mudahan nanti di Corong Sumber Agung kita bisa mengadakan adanya panti asuhan anak yatim ataupun kegiatan-kegiatan yang menyantuni anak yatim yang sifatnya berkelanjutan hingga anak-anak yatim ini tidak ada bedanya dengan anak-anak kita yang memiliki orang tua yang lengkap. Mudah-mudahan anak yatim ini unik. Kalau dalam bahasa Arab artinya yutmun, orang-orang yang unik, orang-orang yang bisa mendapatkan kelebihan dari orang-orang yang lain. Tapi ibu-ibu, anak-anakku semua, jangan doakan pula ayahmu meninggal karena ingin anak yatim, bukan begitu Pak. Nah, maka daripada itu alangkah indahnya hari ini, sore yang berbahagia ini, kita mendapatkan kesempatan saling berbagi dengan anak yatim yang ada di Sumber Agung. Ada berapa jumlahnya Pak? Anak yatim Pak, ngurus. 21 ya, 12 orang anak yatim di Sumber Agung Pak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kecukupan untuk bekal mereka ke depannya. Karena tahu Pak, budaya kita yang ada di Indonesia bahwasanya setiap mengadakan yang namanya hari-hari besar, hari raya, itu ada namanya mengganti pakaian Pak. Ingin sesuatu baru ya Pak, ingin jalan-jalan di nanti Pak. Maka jika seandainya ada satu anak yatim yang merasa tidak dipedulikan oleh suatu masyarakat, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama nantinya. Maka barang siapa yang telah mendustakan agama, namun sembilan dari kita akan mendapatkan tempat kehinaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, terima kasih kita ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah mampu membuat acara ini, acara buka bersama sekaligus menyatu anak yatim. Ada anak yatim 11 orang
Mudah-mudahan nanti apa yang diberikan oleh bapak-bapak ini menjadi amal jariah mereka yang akan membawa kedekatan kita semua kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk fakir miskin Pak, walaupun miskin kita ada kewajiban yang namanya menunaikan zakat fitrah. Walaupun semiskin apapun, karena dalam sebuah kisah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seseorang tadi datang kepadaku membawa dua orang anak seorang ibu-ibu, sehingga mereka meminta sebagai harta kita. Tapi melihat ya Rasulullah, kita hanya memiliki hanya kurma ya Rasulullah di rumah, hanya sebatang kurma yang tinggal di rumah Rasulullah, sehingga hamba memberikan ya Allah kurma tersebut. Tapi saya melihat dari kejauhan, ibu tersebut membelah dua kurma tersebut untuk dibagikan ke anak tersebut. Setelah disetujui, ternyata dua orang itu adalah anak yatim. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah bahwasanya insya Allah anak yang berdua itulah yang akan menjadi pintu pertolongan nantinya ibu tersebut di hadapan Allah. Alangkah indahnya Islam mengibaratkan, karena kita memperdulikan anak yatim, kita bisa mendapatkan yang namanya surga, Pak. Walaupun kita seperti ini, Pak, kalau persoalan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, belum minum kita, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak memiliki salah. Tapi manusia pada dasarnya akan kembali ke fitrahnya, akan kembali kepada warnanya, akan kembali kepada unsurnya, yaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak yatim sore ini bermanfaat untuknya dan menjadi ingatan bagi dia nanti bergerak dan bisa mendoakan kita agar nanti sukses dunia dan sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak, karena hari ini kita berpuasa, kita hanya bisa memberikan untung tausiah pada hari ini. Begitu pendek, mungkin di dalam waktu bisa kita lanjutkan kembali. Berhubung karena kita berpuasa hari ini, mungkin bapak-bapak hari ini ya begitulah Pak. Kalau dalam berpuasa ini mungkin keadaannya kita suka mengantuk ataupun kita lelah dalam bekerja hari ini, maka kami selaku yang memberikan materi tausiah hari ini, marilah Pak, untuk kedepannya mari kita lanjutkan, kita sukseskan, kita sejahterakan anak yatim, maka sukseslah kita kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum